Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka di seantero jagat raya dan pada diri mereka sendiri agar jelas bagi mereka bahwasanya dia adalah al-haqq. Dia adalah zat yang maha benar. Tidakkah cukup semuanya itu untuk kemudian menjelaskan bahwasanya dia menyaksikan atas segala sesuatunya, menjadi saksi atas segala sesuatunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, orang tidak akan pernah tercerahkan. Kita tidak akan pernah berkembang, meningkat secara kualitas manakala kita
jalan di tempat. Manakala kita tidak mau menggunakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan atau bisa jadi sementara kita tidak menyadari bahwa potensi yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya sangat luar biasa. Sehingga dengan potensi tersebut justru kita layak untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di permukaan bumi ini, untuk memikul amanah di permukaan bumi ini. Amanah bagaimana memakmurkan bumi ini, amanah bagaimana menjaga keseimbangan di bumi ini. Tidak diberikan, tidak diamanahkan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Apa saja potensi yang Tuhan berikan, yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang kita maksudkan dengan potensi di sini ada potensi indrawi di mana kita diberi pendengaran, penglihatan, perasa, peraba. Bukankah ini potensi? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah melahirkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian, di mana kala itu la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa, kalian tidak bisa apa-apa. Namun oleh Allah kita diberi pendengaran,
kita diberi penglihatan, kita diberi hati. Sehingga sudah semestinya lah dengan anugerah yang Allah berikan tersebut, tashkurun, kalian pandai dan mau bersyukur. Bersyukur tentu saja dengan mau menggunakan anugerah Allah tersebut. Adalah potensi. Kita diberikan oleh Allah, oleh Tuhan akal. Bersepakat sesungguhnya fuqaha, ulama, bahwa tanpa akal manusia tidak akan dibebani. Tanpa akal manusia tidak akan dibebani apa yang dinamakan dengan taklif. Tidak akan pernah dibebani dengan yang namanya perintah. Di satu sisi larangan, di sisi lain. Itulah kemudian yang disebut dengan manatut taklif. Stressing pembebanan agama. Benar-benar terletak pada ada tidaknya akal. Ada akal dibebani. Tidak ada akal tidak dibebani. Mau tidak punya akal. Tidak ada ternyata yang mau. Lah, potensi akal ini semestinya memang tidak pernah tidak digunakan. Hendaknya selalu mau digunakan. Untuk apa? Untuk mau berpikir. Untuk mau merenung. Untuk mau menghayati. Keadaan peristiwa apa-apa yang ada di sekitar kita. Bahkan sampai-sampai Allah juga mengatakan wa fi anfusihim, yang ada dalam diri kita sendiri. Adakah kita mau memikirkan? Adakah kita mau menghayati? Adakah kita mau merenungkan? Wa fi anfusihim afala tubsirun. Dalam diri mereka sendiri, tidakkah mereka melihat? Apa yang kita lihat dalam diri kita? Tentu di sini dimaksudkan adalah al-haqqa, kebenaran. Lah makanya tadi di awal saya sudah mengatakan, selama orang tidak pernah mau berpikir, tidak pernah mau merenung, tidak pernah mau membaca,
membaca kenyataan yang ada, membaca apa yang ada di balik kenyataan yang ada. Maka selama itu orang tidak akan pernah tercerahkan. Orang tidak akan pernah berkemajuan. Orang pasti kalau bukan jalan di tempat, apa? Kalau bukan jalan di tempat, langkah mundur. Orang sudah jauh ke depan, kita malah mundur ke belakang. Nah, dalam konteks ini ya saya lillahi ta'ala sangat memang bangga, bersyukur lahirnya generasi yang punya ghirah, yang punya semangat ingin berkontribusi di jalan dakwah, ingin ambil bagian di wilayah dakwah. Saya sangat bersyukur, bangga dalam arti bersyukur adanya generasi yang memang punya ghirah, punya semangat semacam itu. Yang tentu dengan catatannya terus bersemangat, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi yang lebih mendasar lagi adalah terus mengupgrade kualitas keilmuan, kualitas diri. Dengan mau terus berpikir dan berpikir, merenung dan merenung, menggali dan menggali, mencari dan mencari. Terus itu tidak pernah berhenti untuk dilakukan. Tidakkah kita merasa nikmat? Atau belumkah kita merasa nikmat? Nikmat sesungguhnya dengan tambahan. Nikmat sejatinya dengan tambahan. Kepahaman, tambahan wawasan, tambahan ilmu, nikmat. Ya, kita takut memang bersaya-saya ya, beraku-aku itu takut ya. Nanti dipahami keliru, dipahami salah. Ya, tapi kalau kita kemudian mengatakan ya terkait diri kita, ya itu sebenarnya lebih dimaksudkan hanya untuk berbagi saja, Betapa kadang-kadang tidak terasa. Lah kok sudah jam sekian? Kenapa? Begitu kita menikmatinya yang namanya membaca. Begitu kita menikmatinya yang namanya menggali ilmu pengetahuan. Inilah rahasia. Kenapa? Wahyu yang pertama justru berbunyi Iqra, bacalah.
Nanti kan kelanjutannya bismi rabbika. Memang tidak bisa dipisahkan. Atas nama Tuhanmu, dengan menyertakan, dengan memohon pertolongan kepada Rabbmu. Kenapa di sini justru perintah pertama bacalah? Karena dengan membacalah kita akan bisa menaiki tangga-tangga kebenaran. Dengan membacalah kita bisa justru naik ke makam yang memang lebih tinggi, dan pada akhirnya menghadap Rabbunal A'la, menghadap Ar-Rafiq Al-A'la. Yang tentunya yang kita minta, yang kita harapkan, radiyatan mardiyah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, oleh karenanya teruslah membaca dan membaca. Dengan membaca kita akan semakin paham, kita akan semakin mengerti, kita akan semakin berkualitas. Dengan membaca kita akan membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membaca tidak sama dengan membaca. Membaca dan membaca serupa tapi tak sama. Membaca cuman membaca tok, tidak melibatkan, tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya dikehendaki adalah membaca dengan melibatkan akal sehat, membaca dengan melibatkan perenungan, pemikiran, penghayatan. Itulah tentu yang diinginkan oleh Allah dengan perintah Iqra. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang kita baca? Ya, Fussilat 53 yang tadi ya, sudah saya baca. Menerangkan apa yang memang mesti kita baca. Nanti di tempat lain juga akan kita dapatkan apa yang memang mesti kita baca. Ayatina fil afaq, tanda-tanda kemahabesaran kami di seantero jagat raya. Kita baca itu, kita selami itu.
Wa fi anfusihim, dalam diri kita sendiri. Begitu kita baca, kita hayati, sekalipun dengan keterbatasan kita, kita coba kita ungkap, maka yang akan lahir adalah detak kekaguman. Masya Allah. Jagat raya yang tidak berbatas. Galaksi dengan keluar biasaannya, di mana satu galaksi dengan galaksi yang lainnya diikuti dengan bintang-bintang yang bertaburan, tidak pernah kita mampu menghitungnya. Yang ada adalah detak kagum dalam diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Kerdipan mata yang secara otomatis terjadi. Subhanallah wa masya Allah. Bisa membayangkan kalau mata kita tidak pernah bisa berkedip? Hal-hal yang akan mengganggu pandangan kita akhirnya tidak tertahan. Detak jantung kita yang juga otomatis. Kita tidak ikut-ikutan memompa, enggak. Tapi otomatis, Masya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kemudian secara spesifik yang juga harus kita baca adalah kalam Tuhan. Ya akankah? Akankah kita bisa mengambil faidah? Kita bisa mengambil pelajaran dari kalam Tuhan tanpa kita pernah membacanya, mau membacanya, dan atau kita membaca sebatas membaca tanpa pernah mau menghayatinya, mentadaburinya, memahaminya. Tidak akan. Tapi kan begini kan. Membaca saja kan berpahala. Ya, Pak Saudara ya. Iya enggak? Membaca saja berpahala, iya enggak? Iya, karena itu penjelasan utusan Allah, penjelasan Rasulullah. Tapi pertanyaannya adalah
Memangnya membaca sekadar membaca? Memangnya membaca siapa saja yang memang membaca? Mulai kan mengundang tanya bagi kita. Membaca saja berpahala. Pertanyaannya, apakah memang membaca sekadar membaca? Atau membaca siapa yang membaca? Ayo. Ya mari kita jawab jujur. Ya itulah fungsi akal berpikir dan mau terus berpikir. Paling tidak dua sisi, dua poin yang harus terjawab. Membaca sebatas membaca. Satu, membaca siapa dulu yang membaca. Non muslim, ada nggak yang bisa baca Quran? Oh. Jawab jujur, dapat nilai nggak non muslim membaca? Tapi bukan untuk mengamalkan yang dia baca, bukan mengimani apa yang dia baca, dapat nilai nggak? Terjawab kan? Terjawab kan? Itu poin pertama. Poin keduanya, membaca sekadar membaca. Tadi siapa yang membaca? Berarti yang membaca dia memang mukmin, dia memang muslim, dia mengimani akan kebenaran Al-Quran. Dan tentu berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Jadi ya kalau begitu, yang membaca adalah orang yang mengimani Al-Quran dan memang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan kemudian yang membaca yang memang juga baru akan mendapatkan kemanfaatan. Sudahlah untuk poin yang kedua, yang berlebih. Karena dia berusaha untuk mengerti, karena dia berusaha untuk memahami. Ya artinya membaca sekadar membaca, tapi dia mengimani kebenaran Al-Quran dan berusaha menselaraskan aktivitas dalam kesehariannya dengan tuntunan Al-Quran. Tentu kita iakan. Sebatas membaca juga dapat pahala. Ya kalau begitu ditambah satu poin ya. Membaca tapi tindakannya justru tidak sejalan dengan Al-Quran. Jadi nggak kira-kira? Kalau dia memang mengimani dan tetap ada usaha, ya tentunya juga ada tetap nilai. Tapi dia mengimani tidak pernah justru berupaya mengaktualisasikan imannya. Mengimani katanya, tapi tidak pernah mengaktualisasikan imannya. Atau bertindak malah tidak sejalan dengan iman. Iman mengajak kepada tauhid, tindakannya justru mengarah selalu, melakukan selalu hal-hal yang justru bersifat syirik. Dapat nilai? Tidak dapat nilai. Inna syirka la dzulmun adzim. Iya. Sudah ya tak jelaskan sajalah. Dosa ada yang bisa diampuni, ada yang tidak bisa diampuni. Sudah paham kita sebenarnya kan. Iya, kalau orang sudah berbuat syirik tidak ada artinya apa-apa yang dia lakukan. Selama dia tidak meninggalkan kesyirikan, tentu itu maksudnya ya.
Nah, pembaca Al-Quran mengimani kebenaran Al-Quran, tapi tindakannya, sikapnya, perilakunya ya justru bertentangan dengan Al-Quran juga tidak jadi. Nah, ini kan buah penalaran, perenungan, penghayatan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, sehingga di depan kita ya juga ada ketua yayasan, ya, Izzatul Islam, ya, Yayasan Pesantren Darul Rahmah, Ustaz Daud Badarudin, ya. Ya, memang kita ingin ya lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang ada, apalagi yang justru lebih menitik beratkan, lebih fokus pada ya menghafal Al-Quran, jangan pernah berhenti hanya pada menghafal. Dalami, kaji juga ulumul Quran sekalipun, ya nanti tentu saja bertahap. Ya, itulah yang memang yang kita harapkan, ya. Penghafal Al-Quran sehingga menjadi nanti firman Tuhan yang berjalan, firman Tuhan yang membumi. Itu kan yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya mudah-mudahan dengan kita terus mau menggunakan potensi yang Allah berikan, yang Tuhan berikan, kita akan mampu meningkatkan kualitas diri kita, mencerahkan diri kita, hidup kita, sehingga dengan hidup yang berkualitas, dengan hidup yang tercerahkan, kita pun juga pada akhirnya akan berbuat sesuatu karena memang kita harus berbuat, akan mengerjakan, melaksanakan sesuatu karena memang kita harus melaksanakannya, dan akan meninggalkan, tidak akan melakukan sesuatu karena memang kita harus meninggalkannya, harus tidak melakukannya karena yang kita pahami itulah yang memang dikehendaki oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Itu kalau kita memang tercerahkan, itu kalau memang kita justru dari hari ke hari senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, dan tentu tidak kita kenal berhenti di dalam perjalanan panjang atau pendek. Pendek sesungguhnya. Kita tidak kenal yang namanya berhenti di dalam perjalanan yang sebenarnya pendek ini di dalam hidup kita untuk menempuh pada etapa berikutnya, perjalanan yang panjang bahkan kekal selama-lamanya. Itulah kehidupan akhirat, dengan modal, dengan kebaikan yang kita lakukan, yang kita tanam di dalam perjalanan hidup yang pendek di dunia ini, kita akan panen di kehidupan yang perjalanannya justru abadi, panjang, berkekal lamanya. Itu memang yang kita harapkan. Orang yang tidak pernah menikmati dan masuk di dalam surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah masuk dan bisa menikmati surga Allah di akhirat. Apa surga Allah di dunia? Syukuri, nikmati, benar-benar merasa nikmat dengan anugerah yang Allah berikan. Syukuri, nikmati, dan kita benar-benar merasa nikmat dengan anugerah yang Allah berikan. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam.
Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian ketemu taman surga, jangan tidak binara. Jangan tidak bergabung. Apa itu riyadul jannah? Sering kita ulang-ulangkan. Majelis ilmu. Biasa ya. Terseleksi manusia itu. Biasa ya. Ada manusia yang memang siap mujahadah, ada yang manusia yang memang pelak-aplek, ada yang manusia yang tidak mau tahu, ya itulah kelas-kelas manusia. Iya. Jadilah ya justru manusia yang berprinsip, manusia yang memang punya pendirian, manusia yang memang istiqomah dalam, jangan salah, iman dan Islam. Ya ini ya materi yang bisa Anda sampaikan ya di subuh hari ini. Atensi yang diberikan terima kasih Anda ucapkan, kekurangannya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.